Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, yang menyerahkan diri kepada Allah, mengakuinya sebagai Tuhan satu dan tidak ada sekutu baginya, serta dia mengimani semua apa yang disuruh imani oleh Allah, di antaranya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ada sedikit kisah yang unik di sini. Salah satu dosen saya di Mekah, semoga Allah sembuhkan beliau, sekarang lagi stroke. Sebenarnya bukan dosen ya, ini seorang ulama, figur yang saya kagumin. Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau sekarang stroke ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Beliau punya karya tulis, waktu saya temuin di rumah beliau di Mekah itu sekitar 37 judul. Salah satu judul bukunya itu menarik, judulnya Kaifah tadi itu. Bagaimana saya dapat hidayah. Diceritakan tentang bagaimana banyak orang masuk Islam dan unik semua ceritanya. Di antara yang menarik kisahnya yang sempat dia ceritakan ke saya dan di bukunya ada, dia bilang waktu saya masih S1 di Damaskus, di salah satu kampus, saya pernah kuliah dan ada orang yang sekelas dengan saya Nasrani. Lalu kemudian pada saat saya mau masuk kelas, saya cuman iseng memegang pundaknya, tentu laki-laki sama laki-laki, lalu dia berkata, Syekh Muhammad bilang, saya bilang, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Orang Arab nih, ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar, langsung dia bilang, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia sudah syahadat sebenarnya, gitu kan? Dia masuk Islam, kata Syekh Muhammad Jainu, karena banyak di antara saudara kita Nasrani mengira kita membenci Nabi Isa. Coba sering kalau ketemu mereka, kalau disebutkan nama Isa kita mengatakan Isa alaihissalam. Memang begitu. Dan kita dianjurkan memberikan salam kepada nabi-nabi. Ternyata banyak di antara mereka menganggap kita membenci nabinya. Padahal sebenarnya sebagai seorang Islam, rukun iman kita, iman kepada seluruh Rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Maka harus difahamin masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya, karena Islam yang dibawa ini sudah turun-temurun, lalu dilengkapkan dengan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang menganut agama Islam ini, orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran juga, di dalam surah Az-Zumar, ayatnya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Siapa yang Allah lapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam, atau dia dapat petunjuk setelah dia dewasa, seperti tadi kasus didengarkan dari saudara kita Dr. Bilal dan keluarganya, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Maka sungguh kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras, karena tidak mau menerima kebenaran. Karena tidak mau menerima kebenaran ini, mereka dalam kesesatan yang nyata. Juga dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 125 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayah. Siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Ulama mengatakan sebenarnya semua orang pasti akan dapat petunjuk. Hidayah datang dalam bentuk sinyal. Tidak ada orang yang tidak datang padanya petunjuk itu. Cuman tinggal dia peka menangkap atau tidak. Teman-teman fahami satu hal. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa. Atau memaksa kita berbuat satu ibadah. Itu nggak mungkin terjadi. Banyak orang muslim misalnya, kalau kita tanya kenapa kamu tidak taubat? Kenapa kamu tidak sadar? Kenapa kamu tidak meninggalkan kesalahanmu? Selalu bahasa mereka, iya ya, kapan ya? Kesannya kayak menunggu Allah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan dari kesalahannya. Ini nggak mungkin terjadi. Allah SWT memberikan kita hati nurani dan akal fikiran. Dan dibuat kecerdasan sedemikian rupa. Sampai manusia sekarang bisa membuat
komputer, HP, memory card yang kecil bisa menyimpan sekian banyak data karena mempelajari otak manusia yang terdiri dari miliaran urat saraf. Satu urat saraf kata para ilmuwan di otak manusia sudah cukup untuk menampung seluruh buku yang pernah ditulis. Bukan cuma hafal Quran, seluruh buku dihafal itu bisa mampu menampung akal manusia. Diberikan akal untuk bisa digunakan menangkap kebenaran. Jadi manusia diingatkan datang kepadanya sinyal seperti itu. Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau bagi saya sih, kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding karena dengar azan, ada yang karena melihat jilbab, ada yang karena melihat orang ke masjid, ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Semuanya yang mungkin kita biasa dengar, tetapi subhanallah mereka berbeda. Sinyal Allah datang. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor, pastor ini berarti orang Katolik. Kemudian dia bilang, pastor, saya ini, kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya. Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, pastor, bisa saya ngobrol sebentar? Kata pastornya, silahkan. Dia bilang, saya terus terang pastor bingung dengan agama saya. Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pastornya dia bilang, ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu enggak punya asas, nggak ada orang tuanya, dan tidak ada juga jalurnya ke bawah. Nggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua, pasti ada kakek, nenek. Kalau ada anak, pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya. Kata pasturnya langsung, memang agama kamu itu membingungkan. Gitu. Kata teman saya ini, ya, semoga Allah jaga beliau. Sekarang Masya Allah masih ada dan berhasil sukses sekali di Surabaya dan sudah selesaikan S3-nya. Dia bilang, begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban. Kata pastor, baiklah, dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa, gitu kan. Selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan, lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus. Dia bilang setelah seminggu saya ketemu, lalu kemudian saya tanya, pastor ada waktu? Ada. Bisa saya masuk? Silakan. Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban nggak yang kebingungan saya kemarin? Pastornya bilang, kayaknya agama kamu yang benar deh. Memang kayaknya Tuhan nggak boleh punya asas, nggak boleh punya bawah. Kalau Tuhan itu harus dia esa, gitu kan? Akhirnya sama teman saya diajak, kalau gitu syahadat aja pastor. Masuk Islam di tangan dia. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Ada teman saya di Makassar kemarin, Syekh Ali Rimi dari Mekah, dan ada satu lagi Syekh Hamad dari wilayah Hail. Dua orang ini diutus oleh Saudi jadi dosen, satu di UIN, satu di UMI di Makassar. Saya sering kali kalau waktu berapa tahun lalu saya di Makassar, ini kisah sekitar mungkin 9-10 tahun yang lalu, saya telepon, sering kalau ada apa-apa saya beritakan, akhi kalau butuh apa-apa telepon saya saja. Dia bilang, baiklah. Satu waktu dia telepon saya, dia bilang, Khalid coba kesini penting. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ada orang mau masuk Islam. Baiklah kalau gitu saya datang. Saya datang ke sana, naik motor, sampai di sana saya tanya, mana orang yang mau masuk Islam? Di sebelah dia kebetulan ada salah satu marketing obat yang sering keliling-keliling di apotik. Itu ternyata dia. Kata teman saya, Ali Harim ini orang yang mau masuk Islam nih. Saya tanya, mas yang mau masuk Islam? Dia bilang, iya. Kenapa mas mau masuk Islam? Dia bilang, saya kagum lihat dua orang Arab ini. Setiap azan pasti ke masjid, gitu kan? Pasti kalau dengar azan ke masjid. Setiap saya masuk sini pasti jalan ke masjid. Waktu saya tanya, memang bisa bahasa Indonesia tapi terbata-bata. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang ini perintah Tuhan. Dia bilang, saya pertemukan dengan keadaan saya seminggu sekali ke gereja aja saya masih malas. Ini orang satu hari dipanggil, waktu saya tanya berapa kali, dia bilang 5 kali. Begitu rajinnya dia pergi. Kalau gitu saya tahu ini agama benar, saya mau ikut deh. Hanya begitu. Antum sekarang dengar azan sehari berapa kali? Jawab nggak ke masjid?
Jadi unik sekali gitu ya, orang masuk Islam itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, oh Islam ini sulit untuk ditawarkan. Oh Islam ini diterima atau enggak ya? Untuk berdialog, untuk berbicara menawarkan Islam, saya harus hafal Injil enggak? Atau saya hafal Taurat enggak? Itu tidak perlu. Tawarkan Islam, selebihnya tawakal kepada Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, ma'alaika illal balag. Tugasmu hanya nyampaikan, hai Muhammad. Enggak lebih dari itu. Kita lihat contoh-contoh. Nabi Musa alaihissalam waktu disuruh oleh Allah mencambukkan tongkatnya di bibir Laut Merah, semua ulama tafsir mengatakan Nabi Musa alaihissalam waktu itu hanya mengikuti instruksi Allah, dan Nabi Musa alaihissalam tidak tahu air akan berdiri seperti tembok, tapi karena perintah Allah cambuk, dia cambukkan tongkatnya. Selebihnya bertawakal, hanya disuruh upaya, berusaha, selebihnya sudah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ganti keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Enggak bisa kita jadi baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik kalau kita tidak berusaha. Sampaikan saja. Tidak usah berpikir saya harus menjadi seperti Dr. Zaki Naik atau saya harus seperti Ahmad Didat menghafal Injil. Itu tidak perlu. Gitu kan? Kita cukup menawarkan produk. Saya seorang marketing, saya sedang menawarkan produk saya. Ini produk saya. Tuhan itu Esa yang ciptakan langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kelihatan tidak kelihatan, kata rahasianya la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi kecuali Allah. Udah itu. Allah mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah. Ini konsep dasarnya. Kita katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ayo kita kembali kepada konsep dasar. Kita menyembah Allah dan tidak disekutukan. Itu konsep dasarnya. Sampaikan itu, selebihnya risalah nabi-nabi yang telah kalian imani, kami juga imani, tapi dilengkapkan dengan nabi yang terakhir. Lalu kita jelaskan, selebihnya enggak usah pikir bagaimana mereka dapat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maryam alaihissalam disebutkan dalam surah Maryam hamil 9 bulan. Kita tahu bagaimana perempuan kalau hamil 9 bulan susahnya, gitu kan? Mereka bergerak aja repot, susah. Maryam alaihissalam hamil 9 bulan sandar di sebuah pohon kurma. Kemudian Maryam alaihissalam waktu itu ketakutan, haus, lapar. Gimana nih? Tiba-tiba Allah memberitahukan melalui Jibril, di bawah kakimu sudah ada mata air Allah berikan. Dan juga di belakangmu pohon kurma ini goncangin akan jatuh kurma-kurma basah yang kamu bisa makan. Saya tanya teman-teman di sini yang paling besar ototnya. Laki-laki ini mana yang paling besar ototnya, yang paling kuat? Bisa nggak goncangin pohon kelapa sawit? Hah? Ada yang bisa nggak? Bagaimana bisa Allah menyuruh Maryam yang hamil besar goncangin pohon kurma? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhla, kata Allah. Goncang tuh pohon kurma, jatuh buah-buahnya. Maryam alaihissalam tidak berpikir bagaimana caranya. Begitu dia niat, tangannya disentuhkan ke batang pohon, goncang sendiri pohonnya. Tugasnya cuma menyampaikan, tugasnya cuma menjalankan, gitu kan? Itu saja, tidak lebih daripada itu. Subhanallah, orang-orang yang mengenal Islam ini, yang masuk ke dalam Islam, umumnya orang-orang yang berpendidikan. Baru saja Allah berikan depan mata kita Dr. Bilal Philips, seorang yang intelektual, bagaimana dia dan guru dan orang tuanya adalah pengajar, orang-orang akademik. Mereka mengenal Islam dan akhirnya mengenal Islam dengan akal fikiran, akal sehatnya. Rata-rata orang yang masuk Islam, dan ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan sekaligus menutup bahasan kita. Bagaimana mereka luar biasanya mengenal Islam ini justru dengan kepintaran, justru dengan penemuan, penelitian, hal-hal yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang meninggalkan Islam ini kita temukan orang-orang justru yang tidak berpendidikan, orang-orang yang lemah pikirannya. Saya kasih contoh, ada seorang arsitek dari Jerman masuk Islam, dan ini sempat diangkat di Timur Tengah kemarin berita-beritanya. Tentu belum dibukukan dan saya insya Allah akan tulis dalam bentuk buku beberapa kisah yang unik dari orang-orang yang masuk Islam ini. Di antaranya seorang arsitek dari Jerman, dia sangat terkenal dengan kecerdasannya dan selalu membuat gambar-gambar yang unik, yang baru. Dan salah satu literatur-literatur yang membuat dia punya gambarnya berbeda dengan yang lain, dia menyatukan antara desain modern dengan desain klasik. Desain klasik ini diambil buku-buku yang dianggap sama dia kuno, di antaranya rujukannya adalah Al-Quran. Lalu dia melihat
Al-Quran ini selalu kisah-kisah umat dulu. Ada kisah tentang Fir'aun, ada kaum Ad, bagaimana rumah-rumah mereka dibangun, tembok, gunung-gunung dijebol, ada desain, ada ya bagaimana mereka membentuk desainnya. Satu waktu dia ingin membuat yang berbeda, lalu dia menemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga. Selalu ayat Al-Quran tentang surga diikuti dengan kata-kata tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Dia bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaannya sungai di bawah bangunan? Sementara surga itu dalam Al-Quran adalah janji yang paling besar untuk orang yang beriman di dalam agama Islam. Maka muncullah ide dia sebagai arsitek. Dia menggambar, dia ada tanah kosongnya di Jerman, kemudian dia bangun bangunan. Ya, kemudian ada satu hal yang dia ubah dari desain umumnya rumah dia. Lantainya dia nggak buat keramik, granit, tapi dia ganti dengan kaca. Dan di bawah lantai kaca itu dibuat air mengalir. Ada panelnya yang memang bisa membuat air itu mengalir. Setelah selesai 3 bulan dia bangun rumah itu, dia bilang saya keliling. Dia ceritakan tentang keislamannya, dia bilang saya keliling. Seluruh Eropa saya kelilingin. Menulis gambar-gambarnya gitu dan laku. Dia bilang selama 2 bulan saya keliling itu capeknya luar biasa. Letih, dia bilang. Setelah itu saya pulang, begitu tiba di bandara, saya nggak pulang ke rumah yang ada istri saya, tapi saya datang ke rumah yang baru dibuat. Tiba-tiba muncul ide saya itu. Dan ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang begitu saya masuk rumah, saya nyalain semua panel-panel listriknya, nyala semua, termasuk ada panel listrik yang menyalakan air yang ada di bawah lantai itu. Dia bilang begitu semua sudah menyala, saya duduk di sofa saya, menghadap ke arah salah satu dinding ruang tamu. Itu tiba-tiba penat saya dalam hitungan 5-10 menit hilang. Capek saya hilang semuanya. Lalu dia bilang saya bingung, ini apa penyebabnya? Saya lihat warna wallpaper dinding saya sama saja, lampunya sama saja, nggak ada sesuatu yang istimewa, dia bilang, kecuali lantai. Dia bilang saya coba matikan satu-satu, dimatikan lampu yang menerangin tembok, nggak ada perubahan, dinyalain lagi nggak ada perubahan, satu-satu dicek sama dia. Terakhir subhanallah, waktu dia matikan semua lampu, tertinggal ya air yang mengalir di bawah lantai. Gelap ruangan, kemudian dia duduk. Lalu kemudian dia coba merenungi 5 menit, dia cerita. Saya merenungi selama 5 menit dan saya tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah. Ternyata yang membuat capek saya hilang yang selama 2 bulan tadi karena mendengarkan suara gemercik air yang ada di lantai. Dan dia bilang, oh begini, ini rupanya sebabnya. Kenapa surga yang dijanjikan itu dikasih air. Orang Islam disuruh capek di dunia, di akhirat diberikan itu. Lalu dia masuk Islam gara-gara itu. Ada seorang anak muda di Amerika kemarin, masuk Islam, temannya di apartemen bersama dia, dan ini juga sempat diangkat di Timur Tengah. Beritanya pada saat dia lagi menunggu sholat berjamaah di masjid haram, sholat tarawih, dia melihat menonton sholat tarawih. Kebetulan itu antara azan dan iqamah maghrib isya. Temannya dari sebelah apartemennya datang, mengetuk pintunya, sahabat dekatnya satu kuliah. Kemudian duduk, ngobrol lah mereka, duduk di depan TV. Lalu orang Nasrani ini mengatakan, itu masjid kalian ya? Kata si Muslim, iya, itu masjid kami. Kata si Muslim, kira-kira menurut kamu berapa orang yang kamu lihat tuh? Karena kamera lagi di atas, dari bawah, dari samping. Ini kamu lihat ini kira-kira berapa banyak orang? Kata si Nasrani, kayaknya sih ribuan orang. Kata si Muslim, itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena masjid kami semua dengan pelatarannya bisa menampung sampai sekian banyak orang. Di atas 1 jutaan orang. Nasrani diam. Kata si Muslim begini, apa kamu percaya nggak kira-kira? Ini cuma dialog ringan saja ya. Tapi subhanallah, mulai sesuatu itu, asal niatnya baik karena Allah, itu Allah akan kasih hasilnya. Ini si Muslim cuma niatnya biasa, dialog biasa. Dia bilang, masuk akal nggak kalau seandainya saya bilang, semua orang yang kamu lihat ribuan orang ini, bisa dengan satu instruksi, semuanya bisa rapi dan patuh. Kata si Nasrani ini, nggak mungkin. Kata si Muslim, bahkan saya jamin kamu satu instruksi dan kurang dari 5 menit. Kata dia, bagaimana caranya? Kata si Muslim, tunggu sebentar. Kebetulan ini antara azan dan iqamah. Lalu yang terjadi, nggak lama kemudian iqamah sholat di Masjid Haram. Kemudian sesudah datang, ucapin satu kalimat, istau, lurusin. Yang berantakan, yang lagi berdiri, yang lagi duduk, yang lagi jalan, masuk dalam saf. Semuanya. Lalu kemudian mulai instruksi satu, Allahu Akbar. Semua ikut. Kita orang Islam tahunya kalau nggak ikut berarti nggak ikut sholat.
Atau kalau kita dahuluin imam batal sholatnya gitu kan. Tapi ternyata sholat itu punya keajaiban sendiri bagi orang yang belum kenal Islam gitu. Yang terjadi adalah semuanya Allahu Akbar, baca ayat semuanya pada dengar, ruku Allahu Akbar, semuanya ikut. Nggak ada yang berani angkat kepalanya ya, sebelum imam angkat kepala. Sudah tahu hadisnya kan? Kata Nabi SAW, siapa yang angkat kepalanya sebelum imam diganti kepalanya menjadi kepala keledai. Orang Islam takutnya jadi keledai gitu. Orang non muslim lain yang dilihat sama dia gitu. Sami Allah liman hamidah, semuanya tenang. Yang tua, yang muda, semua kena kamera, semuanya ikut. Sampai salam. Si muslim ini, dia menikmatin tadi gerakan-gerakan sholat. Memang itu tujuan dia lagi lihat. Dia udah lupain temannya yang Nasrani di sebelah dia nih. Sampai selesai salam, orang sudah boleh bubar lagi di pelataran Masjid Haram. Kemudian dia tanya temannya, kamu mau minum apa? Si Nasrani rupanya masih melihat ke TV nih. Lalu kemudian Nasrani balik ke dia mengatakan, tuntun saya masuk agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Mustahil bisa satu instruksi, tiba-tiba semuanya bisa patuh seperti ini. Dan ada sekian banyak kisah yang seperti ini saudaraku. Makanya dari awal saya bahasakan, agama yang sedang kita anut ini agama benar. Nggak boleh kita ragu dengannya. Berapa banyak umat Islam sekarang, ada dua sisi yang saya ingin ingatkan sebagai penutup ya. Banyak orang Islam sekarang yang tidak mengetahui sejarah agamanya. Dia tidak sadar kalau agama ini agama yang benar, agama yang Allah ridhahi, dan secara histori kemanusiaan ada sejarahnya.